Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Diri Standi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis kritik dan juga esai karena telah memberikan kesempatan pada kami mempresentasikan materi atau gagasan atau penelitian yang telah kami buat sebelumnya. Lalu untuk teman-teman juga terima kasih karena sudah mau menyimak dan juga memperhatikan presentasi yang kami bawakan ini. Izinkan kami dari kelompok 3 membawakan analisis ekspresif pada lagu Deritaku karya David Bayu dengan pendekatan pragmatik ini karena sesuai dengan tema yang kita ambil yaitu lagu pop gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Setiawan dengan PM 225030013 dengan dua rekan saya. Saya Diana Mustika Dewi dengan NPM 225030011. Perkenalkan, saya Salma Syawah Hafiza dengan NPM 225030019. Terima kasih kepada Diana juga Salma sudah memperkenalkan diri. Baik, sebelum kita membahas isi atau makna yang terkandung dalam lagu Deritaku, kita akan mengidentifikasikan terlebih dahulu dari identitas lagunya. Dengan judul Deritaku yang diciptakan dan juga dinyanyikan langsung oleh David Bayu dengan tahun rilis lagunya di 2022 pada album Di Dalam Jiwa dengan genre pop Indonesia. Adapun orang-orang yang menggarap di balik layar yaitu piano, gitar elektrik, gitar akustik dan vokal latar oleh Vega Antares. Yang kedua instrumen senar organ keyboard dan sintetis oleh Erikson Jayanto. Lalu ada gitar bass oleh Taufan Wirzon. Untuk drumnya dimainkan oleh Bimo Sulaksono. Operator perekamnya ada Aditya Anggara. Untuk studio perekaman vokalnya ada Steve Smith Studio. Operator studio vokalnya ada Raisa Faranda. Untuk mixing dan masteringnya oleh Sony Subowo. Selanjutnya, untuk mengenalkan lebih jauh dari pribadi David Bayu, kita akan membedah latar belakang dari penyanyi tersebut. David Bayu lahir di Solo pada 1976, dikenal sebagai vokalis naif sejak 1994 dengan 9 album yang mengeksplorasi tema cinta dan juga kehidupan. Mungkin teman-teman udah nggak asing gitu dengan band Naif. Salah satu judul lagunya yaitu Benci untuk Pencinta, pasti teman-teman pernah dengar sekali seumur hidupnya gitu ya. Nah, pasca bubarnya Naif pada 2021, nah si David vakum 5 tahun sebelum meliris lagunya Deritaku ini sebagai single pertama solonya. Dibantu sama Vega Antares dalam produksi. Nah, lagu ini juga terinspirasi dari kisah fiktif tentang penyesalan melepas orang tercinta demi pilihan yang salah. Nah, diekspresikan melalui narasi sederhana tapi mendalam. Dalam wawancaranya juga David bilang kalau misalkan lagu-lagu solonya itu termasuk dari album Di Dalam Jiwa lahir dari pengaruh musik era 70 sampai 80-an, di mana vokal lantangnya menjadi fokus untuk menyampaikan emosi manis tapi pilu. Nah, ini mencerminkan transisi pribadinya dari band ke solo, di mana derita ini bisa dianalogikan dengan penyesalan atas akhir dari era Naif. Nah, dari perspektif ekspresif, latar ini menunjukkan bagaimana David menggunakan seni untuk membongkar emosi terpendam yang ada pada dalam dirinya gitu. Nah, secara tematik, lagu Deritaku terinspirasi dari pengalaman pribadi David Bayu tentang penyesalan dalam hubungan cinta. Liriknya menceritakan kisah seseorang yang memilih pasangan yang salah, melepaskan orang tercinta dan akhirnya menanggung derita pilu di masa kini. David Bayu pernah menyatakan bahwa lagu ini lahir dari refleksi atas kesalahan masa lalu, di mana ia belajar untuk mengikhlaskan penderitaan sebagai bagian dari pertumbuhan diri. Selanjutnya, atau penggalan lirik lagunya, teman-teman bisa langsung mendengarkan lagu dari Deritaku ini. Lagunya sangat membawa kesan melankolis dan juga sedih gitu ketika mendengarnya. Silakan untuk disimak lagunya. Ku tak
hidupku dan semua deritaku. Ku memilih hidup bersama yang tak ku cinta, melepaskan dia yang tercinta, hingga hidupku kini tersiksa di dunia. Ku merana, ku merana, dan ku harus menerima apa pilihanku, walau sesal kian membelenggu jiwa dan batinku di dunia. Maafkanlah, maafkanlah, andai aku dulu membuka hatiku, hidupku takkan pilu. Ku terima semua jalan di hidupku dan semua deritaku. Andai aku membuka hatiku, hidupku takkan pilu. Ku terima semua jalan hidupku dan semua deritaku. Jalan hidupku dan semua deritaku. Ku menyesal tak memilih dia yang ku cinta. Selanjutnya, untuk mengenalkan pendekatan perspektifnya seperti apa akan dijelaskan oleh Diana. Silakan Diana. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pendekatan ekspresif dalam kritik sastra. Ada pendapat Rahayu pada 2021 menunjukkan bahwa analisis ekspresif ini sangat relevan untuk menilai bagaimana lirik lagu dapat mencerminkan perjalanan emosional pengarang. Nah, dalam konteks ini, lagu Deritaku ini dapat dilihat sebagai ungkapan ekspresi yang kuat dan mendalam dari perjalanan batinnya, terutama setelah pembubaran band Naif yang telah menjadi bagian penting dari identitas dirinya atau David Bayu selama hampir 3 dekade ia berkarya bersama bandnya itu.
Nah, melalui lirik dan nuansa musik yang melankolis, David mencoba mencerminkan perasaan kehilangan lewat lagu yang ia bawakan sebagai refleksi diri, serta upaya untuk menerima kenyataan baru dalam kehidupannya. Setiap bait dalam lagu tersebut menggambarkan pergulatan antara kesedihan, lalu ada ketegaran juga, yang membuat pendengar ini seolah menjadi media bagi sang pencipta untuk menyalurkan perasaan terdalamnya. Nah, dengan demikian, lagu Deritaku ini tidak hanya menjadi karya musik yang semata, tetapi juga representasi dari proses penyembuhan emosional dan pencarian makna setelah perpisahan dengan masa lalu yang begitu berarti. Penelitian ini berfokus pada analisis ekspresif. Karya sastra dipahami sebagai cerminan dari pengalaman pribadi pengarang. Hal ini menekankan bahwa karya tersebut adalah ekspresi dan perasaan pandangan pribadi pengarang terhadap dunia yang bisa dipahami melalui pengamatan terhadap kehidupan pribadi pengarang, menurut Welek dan Warren pada tahun 1949. Analisis ekspresif ini juga mengembangkan ide tentang cahaya yang menggambarkan ekspresi subjektif pengarang dalam karya sastra. Adapun pendapat menurut Winda dalam Abrams tahun 1971, ia berpendapat bahwa analisis ekspresif melihat karya sastra sebagai hasil dari proses ekspresif pribadi pengarang, di mana perasaan dan pengalaman batin mereka tercermin dalam bentuk dan isi karya tersebut. Analisis ekspresif berfokus pada keterkaitan hubungan antara pengarang dan karyanya. Dalam pendekatan ini, ungkapan perasaan pengarang dianggap sebagai unsur utama yang membantu pembaca memahami makna dan pesan yang terkandung dalam karya tersebut. Melalui analisis ini, karya sastra dipandang sebagai cerminan pengalaman, emosi, dan pandangan hidup pengarang terhadap realitas yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap latar belakang, kondisi psikologis, serta situasi sosial pengarang menjadi hal penting untuk menafsirkan makna yang tersirat di balik setiap unsur dalam karya sastra tersebut. Analisis ekspresif ini juga memberikan ruang untuk menelusuri kondisi emosional pengarang dan bagaimana hal itu tercermin dalam karyanya, yang membuat kritik sastra semakin kaya dalam interpretasinya menurut Sari tahun 2020. Lagu Deritaku ini memiliki hubungan erat dengan analisis ekspresif karena keduanya berfokus pada ungkapan perasaan dan pengalaman pribadi pengarang. Dengan demikian, analisis ekspresif ini berupaya menggali dan menelusuri perasaan dan pengalaman yang lebih dalam. Hal ini tercermin melalui lagu Deritaku untuk memahami hubungan antara pengarang, karya, dan pendengar. Oke, selanjutnya terima kasih sebelumnya kepada Diana telah menjelaskan tentang pendekatan ekspresi dalam kritik sastra ini. Namun ada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Salma. Silakan Salma. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Baik, selanjutnya ada analisis lirik lagu dengan pendekatan ekspresif. Nah, dari lirik lagu Deritaku, yang pertama ada Ku Terima Semua. Nah, di sini bermakna pada penggalan lirik tersebut mengekspresikan luapan kepasrahan jiwa terhadap kisah percintaan. Nah, yakni penyesalan atas pilihan yang salah. Itu terdapat dari lirik Ku terima semua jalan di hidupku dan semua deritaku. Lalu selanjutnya pada yang kedua, aku memilih hidup bersama yang tak kucinta, melepaskan dia yang tercinta. Nah, pada penggalan lirik tersebut, pencipta itu mencoba untuk mengekspresikan konflik utama pengkhianatan terhadap cinta sejati yang ditandai pada lirik yang pertama. Nah, yang mengungkapkan rasa bersalah karena memilih hidup bersama dengan orang yang tidak dicintainya. Lalu, pada lirik yang kedua, pencipta itu mencoba untuk mengungkapkan rasa kehilangannya terhadap orang yang dicintainya. Ini adalah ekspresi penyesalan mendalam yang mencerminkan luka emosional akibat pengkhianatan terhadap hati nuraninya. Lalu, pada lirik selanjutnya ada hingga hidupku kini tersiksa di dunia. Nah, pada penggalan lirik ini, pencipta itu mulai memperdalam ekspresi penderitaannya dengan menggunakan kata tersiksa di dunia, yang menggambarkan keadaan eksistensial seolah dunia itu menjadi penjara yang penuh dengan siksa. Selanjutnya,
Nah, ada Larik Kumarana Kumarana. Nah, pada penggalan larik ini terdapat nih pengulangan kata atau repetisi, yang mana ini mencerminkan keputusasaan yang berulang terhadap rasa sakit, seolah si penyanyi ini terperangkap dalam lingkaran kesedihan. Lalu ada larik, dan ku harus menerima apa pilihanku, walau sesal kian membelenggu jiwa dan batinku di dunia. Nah, pada penggalan lirik ini, nah di lirik pertamanya itu menegaskan untuk menerima konsekuensi terhadap sebuah pilihan. Nah, selanjutnya pada lirik yang kedua ada kata belenggu, yang mana belenggu ini digambarkan sebagai perasaan yang menjerat jiwa dan juga raga. Nah, ini itu adalah ekspresi keterikatan emosional yang sangat menyakitkan. Lalu, selanjutnya ada maafkanlah, maafkanlah. Nah, pada penggalan larik ini terdapat pengulangan kata lagi atau repetisi, yang mana ini menggambarkan bentuk penyesalan terhadap orang yang dicintainya dan orang yang saat ini bersamanya, namun tidak dia cintai. Lalu selanjutnya ada andai aku dulu. Nah, penggalan larik ini tuh terdapat bentuk penyesalan yang terjadi di masa lalu. Maka dari itu ada kata andai aku dulu. Selanjutnya, ada membuka hatiku, hidupku takkan pilu. Nah, pada penggalan larik ini tuh terdapat penyesalan tentang keputusasaannya di masa lalu yang mana ini bisa menyebabkan sebuah pilu. Selanjutnya ada ku terima semua jalan di hidupku dan semua deritaku. Nah, ini menggambarkan kekecewaannya yang lebih dalam. Terlihat dari intonasi nada yang berubah menjadi tinggi, tidak seperti di awal yang lebih rendah. Nah, larik ini pada awalnya itu sudah disebutkan, sudah dinyanyikan, namun diulang kembali. Nah, selanjutnya ada jalan di hidupku dan semua deritaku, jalan di hidupku dan semua deritaku. Nah, ini terdapat pengulangan kata atau repetisi yang menggambarkan kekecewaannya yang lebih dalam lagi. Nah, ini terlihat dari intonasi nada yang berubah menjadi tinggi, tidak seperti di awal yang lebih rendah. Jadi teman-teman di sini bisa mencoba untuk mendengarkan lagunya karena dari awal dan di akhir itu terdapat sebuah perbedaan. Lalu ada ku menyesal tak memilih dia yang ku cinta. Nah, ini merupakan klimaksnya dari keseluruhan lagu dengan lirik yang pertama yang digambarkan sebagai bentuk pengakuan langsung pencipta lagu pada lirik yang kedua. Ini terdapat unsur penyesalan terakhir yang mencerminkan pembebasan emosinya. Nah, ini meninggalkan rasa pilu yang mendalam bagi si pendengar. Selanjutnya, Terima kasih kepada Salma telah menjelaskan analisis dari lirik lagu Tiap Larik Ceritaku. Selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya pada kolom komentar, silakan, kami terbuka seutuhnya jika ingin bertanya. Untuk menutup, kita akan memberi simpulan dengan materi ini. Selanjutnya, silakan. Simpulan yang bisa kami berikan yaitu lagu Deritaku karya David Bayu merupakan bentuk ekspresi emosional yang mendalam, mencerminkan konflik batin dan penyesalan atas pilihan hidup, khususnya dalam konteks percintaan. Melalui pendekatan ekspresi film kritik sastra, dapat disimpulkan bahwa lagu ini merefleksikan perjalanan emosional dan transisi pribadi dari David Bayu pasca bubarnya Band Naif. Lirik-lirik dalam lagu ini mengandung tema besar seperti penyesalan, penderitaan, dan penerimaan yang diekspresikan dengan bahasa sederhana namun penuh makna emosional. Penggunaan repetisi, nada yang berubah, serta metafora seperti tersisa di dunia dan membelenggu jiwa menunjukkan bagaimana lagu ini tidak hanya menjadi media hiburan, tapi juga sarana katarsis dan pengungkapan isi hati dari sang pencipta. Dengan demikian, lagu Deritaku bukan sekadar lagu cinta yang sedih saja, melainkan juga karya seni yang memuat dimensi psikologis dan spiritual dan dari pengarangnya. Pendekatan ekspresi membantu pembaca dan pendengar memahami bahwa di balik lirik yang pilu terdapat perjalanan pribadi yang kompleks dan juga jujur, menjadikan karya ini otentik dan bermakna dalam konteks pengalaman hidup sang pencipta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.